Saya memang tadi juga memperhatikan satu titik poin apa yang bikin dia terpicu itu untuk pencarian spiritualnya itu dari situ. Tapi kenapa saya tidak terlalu tidak membahas itu, lebih ke concern ke yang yang pengalaman-pengalaman yang unik lucu-lucunya karena ya saya tahu gitu nanti pasti dibedah juga sama Prof. Tapi memang memang saya pun juga masih apa ya istilahnya saya mengingat-ingat dulu juga saya pernah punya pengalaman yang sama dengan Beng juga sekitar umur 4 tahunan lah gitu tersiram oleh air panas juga air kaldu ke dada gitu pakai kopi pakai apa gitu. Tapi di situ belum belum saya belum tergali titik balik yang bikin saya ya menjadikan satu apa ya istilahnya ada percikan ilahi yang datang itu saya belum belum nemu di situ juga belum dan mungkin pencarian saya ke situ. Tadi ya, Topan waktu dia cerita, Mhm. walaupun umur 4,5 tahun, ibu saya meninggal gantung diri, you shock nggak? Iya, Shock dan sedih kan? shock dan sedih. Sedih tuh, kerasa tuh sedihnya Mhm. tuh. Wah, itu tuh. Makanya, Dia tuh nanya tuh semua tuh, ini nggak adil nih, ini nggak adil nih. Gelap iya. ini. Apalagi kan akan masuk ke alam gelap selama 60 juta tahun gitu. Apalagi itu. Dan itu Hmm. juga makanya saya mau mau menggali itu tuh, aduh, ada perasaan nggak ini gitu, nggak tega gitu, nggak lepas. Makanya, udah kita bicara yang ininya gitu. Tapi Nah, memang sekarang itu gimana? Sekarang gimana luar ya? biasa. Ki Jember ini sekarang nggak boleh bilang nggak tahu. You harus tahu penyebabnya sekarang. Ki Jember kan, supaya tahu protokolnya. Iya, iya. Nah, Ki Jember kan sekarang udah bisa hipnosis. Dia udah tahu hipnosis. Sebenarnya kalau saya kasih energi saya, lalu dia ambil kasih contoh lampu, dia udah tahu tuh, dia ada energi itu. Itu dari niatan you kan. Begitu you memakai itu mental, kekuatan mental tuh Pak. Ada kekuatan mental fisik, kekuatan mental emosi, Eh, kekuatan mental intelektual, kekuatan. Nah, you tahu tuh. You tinggal undang aja itu. You coba cukup ingat ibu you iya. sebagai anchor, kalau menyembuhin orang, bayangin orang ini ibu you, ya, yang you mau bebaskan dari rasa sakit, you punya rasa cinta, you pakai itu, you hipnosis sebentar, ya, tidur, sembuh, sembuh, Pak. Instan. Lu boleh pakai elemen api, udara, nah, di sini peranannya JIF, jiwa, intuisi, sama visualisasi. Eh, Ya, jadi JIF itu, Pak, ya, you cukup, you udah tahu, you undang, you bisa tutup mata gitu ya, terus yuk visualisasi pasien ini di depan yuk kepalanya, perutnya apa. Nah, lalu share dikit ya. Silakan, Bro, silakan. Jimbar bisa gini. Jimbar harus bikin dalam pikiran you punya studio atau you punya klinik pribadi you. Tadi ah, kan you memvisualisasi you makan matahari, ya, iya. surya namaskara. Nah, sekarang di dalam pikiran you bayangkan you punya studio, ya, tempat you menyembuhkan orang. Iya. Ya, dalam studio itu misalnya ada meja, ada kursi you, dan di depan you ada dua kursi. Mm-mm. Di depan dua kursi itu, you bisa minta dua asisten. You bisa minta asistennya dewa siapa aja. Mm. You bisa minta Nabi Muhammad, you bisa minta Yesus, you bisa minta tokoh tokoh kartun, you bisa minta Mister Spock, siapa aja. Dua itu tuh ada di situ. Coba ya Mm-mm. eksperimen ya. Jadi Iya. jadi yuk ciptakan di dalam benak you punya ruangan separate dan dua itu ada asisten you. You mau ambil asisten siapa? Siapa aja? Dewi, Saya dewa, bilang, boleh. saya bilang, Ah, saya bilang asistennya. siapa asistennya dua? Pilih ya, nggak usah tahu ya. Iya. Pilih siapa aja. Yesus juga boleh, siapa aja. Waktu you masuk ke Ah, dalam studio you, ya, dia kan suka berfantasi nih, berimajinasi. Matahari dia makan. Nah, berarti you bisa berfantasi, you punya dua asisten yang you bisa suruh apa aja. Selama tujuannya nolong. mm-mm. Iya.
Jadi waktu you masuk ke studio you buka pintu, di depannya asistennya bilang, you salamin mereka. Salamin, lalu you bilang terima kasih ya mau bantu saya. Lalu you bilang, ini ada pasien namanya Ida. Ini kayak remote viewing, tapi beda, lebih tinggi ini. Ya, ini cocok tuh buat Ki Jember. Ini ada pasien di Karangasem namanya Ida. Umurnya 45 tahun, dia sakit. Bisa nggak bantu? Diminta asisten lu itu. Ya. Kalau mereka bilang bisa, oke. Ada masalah di perut ya? Masalah apa Ada aja? masalah di perut ya itu? Masalah apa aja? Oh. Ya. Asistennya bilang bantu. Lalu di belakang si asisten itu ada pintu, ada lift ya. Si Idanya itu naik ke lift itu, lalu keluar, masuk ke you suruh tidur di tempat tidur you kayak dokter. Ya, kayak dokter. Lalu you suruh dua orang ini, suruh analisa masuk dalam tubuhnya. Karena dalam sistem ini, tidak ada yang impossible. Karena you udah punya sirkuit, intuisi, knowledge, segala macam tuh ya. Dia bilang, lu masuk dalam analisa, apa itu? Kalau mereka analisa, mereka akan kasih tahu sama you. Oh, dia punya jantung. Ya, barangkali kalau sama dokter di-scan nggak ketahuan. Lalu you bilang ke dia, oke, kalau jantungnya rusak, tolong you ganti jantungnya. Nah, mereka masuk lagi. You juga bisa masuk ke dalam tubuhnya, you bantu. Jadi kalau jantungnya udah rusak, you ambil aja jantung dari alam semesta, you taruh, you ganti uratnya, walaupun you nggak ngerti anatomi. Kalau ada yang mesti disedot, paru-parunya basah, suruh asisten you sedot. Ya, ini untuk Ki Jember nih, supaya bisa nolong orang nih ya. Dan itu bisa dari jarak jauh. Iya, iya. Apalagi kalau dekat sama tangan you. Dari jarak jauh, nah, sudah selesai, lu suruh pasien you mandi di pancuran. Kamar mandi you itu udah pancuran, pancuran yang keluarnya airnya tuh air perak. Dan ketika dia makan pancuran itu, kamu kasih tahu, kamu kan bisa hipnosis, kamu akan rasa seger banget. Energinya datang semua tuh dia mandi di situ. Sudah itu dia bisa naik lift, dia turun, kamu salamin ke asisten kamu, asisten tetap tinggal di situ, terima kasih, kamu keluar. Itu studio, tiap orang bisa bikin studionya. Dan you bisa bikin peralatan apa aja di dalam kamar you. Dan kalau you mau lagi, di dalam kamar praktek you itu ada jutaan video. You nggak usah kasih record. Namanya siapa? Ida 49 tahun. Lu suruh asisten you, asisten dengan sopan ya. Tolong ambil data dia, video dia. Video diputer, you lihat seperti TV akasih recordnya. You nggak usah masuk ke sana, you lihat. Bersama-sama si asisten itu. Dia waktu kecil siapa? Ini kenapa gini? Kaitannya sama masa lalunya gimana? Ngerti nggak? Karena orang selalu dengan akashic record itu dia bermeditasi, maksudnya ini nggak usah, ya. Semua suruh asistennya dan you lihat bersama-sama, baru you analisa penyakitnya. Dan you bisa datangin pasiennya itu ibu you sendiri. Iya. Ada gunanya nggak kita diskusi hari ini tuh? Ada, Pak. So, ada yang mau nanya nggak tekniknya? Ini teknik GIF ya, lebih powerful dari remote viewing. Untuk orang yang udah mau meninggal, udah koma, sekalipun dia ada di chamber of death, ruang kematian, you bisa suruh asisten yang masuk untuk bujuk, untuk narik. Iya. Ya. Dan you bisa ikutan di situ. Karena you punya kemampuan itu, bro. Iya, Pak. You udah bisa menggunakan pengetahuannya dengan api, air, udara, you pakai itu. Ya, kalau levernya harus diganti, you bikin lever sendiri, you taruh di situ. Lever yang lama you buang, yang cancer you buang. You bisa jadi belian yang luar biasa, tapi ilmiah, bro. Karena motivasi dia tuh ibu, cinta dia tuh. Jadi daya sembuhnya akan cepet. Jadi you punya protokol sendiri, bro. Dan setiap orang bisa itu, kita semua bisa itu. Iya. Terserah mau bikin studionya masing-masing gimana, ya. Ada nangkep nggak konsep penyembuhan apa protokolnya Ya. Jember nanti? Ya, nangkep saya, Prof. Karena saya beberapa gini metodenya itu udah saya praktekkan begitu.
udah mirip-mirip metode Ya. saya juga begitu. Ya, tapi bikin studio ya, studio khusus Iya. dengan 2 asisten. Asistennya siapa? Bisa dewa, bisa siapa aja, bro. Iya, iya. Ya, Ya, siapa Pak. dewa penyembuhan, siapa 2 orang. Tapi you harus selalu sopan dan harus mengucapkan terima kasih ke mereka. Iya. Kalau mau lihat Akashic Record, suruh mereka ambil videonya, puter, nonton sama-sama. Makanya namanya jiwa, intuisi, visualisasi. JIV namanya. Dan you ketika melakukan itu, you menjadi seorang jiver, ya, jiver. Mau tanya nih bro, Ya, Em, kurang keras suaranya dan cek keras ya, cek. gimana dan? Eh, Tadi kan itu ada hubungannya sama membayangkan, berarti ada peran mental dalam bentuk kerja mental dalam bentuk imajinasi, terus emosi juga menghubungkan emosi terdalam dengan kejadian yang dialami diri sendiri, terus niat yang dimunculkan sama pikiran. Berarti Bro. di situ ada koherensi di ranah mental. Terus Emosi. tujuannya niat, tapi berarti ini kayak membentuk realitas sesuai yang diniatkan menggunakan kekuatan yang muncul dari koherensi tadi gitu, bro. True, very true. Very true, bro. Oh, Very true. You got the essence. Jadi mental, emosi, spirit, fisik, jadiin satu semua to heal, to help. Karena cinta dasarnya dia. Dan menariknya ya, semakin sering kita melakukan itu, semakin cepat kita ininya. Nah, nanti remote viewing, you nggak usah lagi lakukan kayak yang protokol yang kemarin itu. Asisten aja suruh langsung tuh cepet remote viewing kayak gitu. terus tadi ada yang menarik lagi tuh. Yang memilih asisten kita sendiri, yang mengimajinasikan kita sendiri. Tapi kita harus sopan sama asisten yang dibentuk sama si imajinasi ini. Di situ ada korelasi yang jelas tuh. Kita tulus sopan sama si asisten yang kita bikin sendiri tadi, tapi kita juga menjaga ketulusan sama hal-hal yang jadi anchornya tadi, misalnya entah itu ibu kah, saudara atau siapapun. Berarti ketika makin sering dilakukan, yang makin tajam kan compassionnya gitu, bro. Exactly. Kata kasih, bro, datangnya dari kasihan dulu, bro. Coba yuk lihat ya di Alkitab ya. Yesus Kristus setiap kali dia menolong orang, apa kata-katanya? Maka ibalah hatinya. Coba lihat, di semua waktu dia sembuhin orang, selalu iba dulu, bro. Ya, Siddhartha juga begitu, waktu dia keluar dari istana lihat orang sakit. Iba. Dia kan si Jimbar sama. Dia waktu dengar ibunya gitu kan dia iba hatinya. Iba. Itu muncul kasih dari Jadi kasihan. mempertebal compassionnya itu ya. Compassionnya, bro. Nah, tapi harus hati-hati ya. Kita jangan kasih empati, bro. Nah, ini key-nya. Karena kalau kita kasih empati, kita larut dalam emosi si pasiennya. Ya, kita kasih simpati aja. I know your problem, I sympathy, I feel a pity, tapi gue nggak masuk dalam empatinya. Karena kalau empati, you bisa jadi sedih juga, bisa jadi sakit juga. Ngerti ya? You bisa jadi nangis ya. Benar Kayak tuh, ibu ini psikolog itu, dia tiap kali ada pasien, pulang dari pasien, dia bisa 3 hari nangis. Drain out dia, bro, energinya. Ya. Karena dia kasih empati terlalu gede. Nah, jadi triknya agak susah. Kita kasih, kita mau nembuhin sama-sama, tapi nggak boleh kasih empati, hanya simpati. Ngerti nggak? Ya. Kita belajar kasih simpati yang saya nggak tahu ya. Kalau altruism itu pakai empati atau pakai simpati ya, saya nggak tahu ya. Tapi jangan pakai empati gitu. Memahami rasa sakitnya tanpa harus merasakan rasa sakit. Exactly.
Dia tahu ibunya gimana kepedihannya, dia tahu juga, dan itu bisa menghealing you juga Ki Jember dari peristiwa ibu you kan ada luka batin tuh, itu Iya. menyembuhkan you Iya. juga tuh. Semakin banyak you nolong orang seperti saya ya. Iya. Ketika istri saya meninggal karena kanker, saya itu orang yang sangat egois. Lalu cara supaya saya nggak egois, saya mulai healing orang ya dengan JIF, ya belajar sendiri, ciptain teknik sendiri. Dan setiap kali pasiennya sembuh, lalu suaminya datang, terima kasih ya istri saya udah sembuh. Saya tuh selalu ngomong sama istri saya, almarhum, ini because of you yo. Jadi kematian kamu nggak sia-sia, karena melalui kematianmu maka orang ini jadi sembuh. Jadi juga, kalau kamu lakukan itu Ki Jember, kematian ibu you nggak sia-sia jadinya. Karena dari kematian ibu you bisa nolong jutaan orang. Betul nggak? Jadi seperti you ngasih tahu ke Iya, ibu benar, you, Prof. gitu. Ngerti nggak? Benar, Prof. Berterima Iya, kasih sama dia. Berterima kasih lu jadi anaknya dia. Kalau lu nggak jadi anaknya dia, Iya. lu nggak bisa nembuh. Jadi ucapin terima. Iya. Jadi jangan ambil kreditnya buat diri you. Oh, Ki Jember tuh hebat. Enggak. Ini buat ibu Iya. gue ini. Gitu. Iya, benar. Ya. Kan ibu bunuh diri itu kan ada perasaan malu, terhina, apa, 60 juta tahun Iya. gelap itu kan. Saya nggak bisa bayangkan tuh gelombang emosi you dari kecil tuh seperti itu. Makanya dia humoristis banget, karena dia banyak kepahitan, bro. Dan gue kira teman-teman di BS banyak humoristis karena banyak kepahitan. Nah, kalau Daniel kalau juga banyak kepahitan kan Daniel, dari riwayat hidupnya Daniel kan kepahitannya kan gila, 13 Iya. tahun loh dia. Iya. Nah, kalau seorang yang empat, emang dia punya bawaan empat gitu, waktu dia melihat kesedihan orang, kesakitan orang itu kan hampir secara otomatis dia ikut merasakan lah. Itu kan susahnya di situ tuh, Bro. Ya, triknya di situ. Karena emosi dia, energi emotionnya mempengaruhi you nggak bisa healing, bro. Itu kan resonansi, bro. Benar nggak? Ya, Makanya you harus pakai asisten yang ngebantu you. Ya, dia bantu, dia lapor sama you. Sekali-sekali you masuk gitu. Ya. Dan biasanya kalau kita bantu saudara kandung apa tuh susah. Makanya kalau saudara kandung gue suruh orang lain. Karena ada ikatan emosional gitu. ya. Nah, nanti kalau ada case ya, Ki Jember, ada case, kita berempat aja, berlima. Yuk, Topan, apa kita lakukan gift sama-sama dari jauh gitu. Ya, kayak anaknya Tommy kemarin ya. Kita lakukan. Iya, Kita udah iya, tahu. Ya, kayak Patricia kan udah tahu kan, Lalu Patricia minta tolong gua kan. Udah abu-abu nggak bisa ditolong. Tapi ya kita usaha aja. Tapi kita udah tahu. Kalau kita udah masuk chamber of death nggak bisa, bro. Udah nggak bisa, bro. Dan kalau itu pun ketolong, dia akan banyak organnya rusak dan dia nggak akan happy sebagai anak. Lebih bagus dia pergi. Gimana Ki Jember? Ada gunanya nggak buat you nih? Sangat berguna. Supaya jangan bilang nggak tahu lagi, nggak tahu, you tahu. sangat berguna, Prof. Gimana Wawan? Ada pertanyaan? Tanya, Bro. Untuk asisten yang 2 itu dalam satu pasien itu saja atau selanjutnya pakai 2 asisten itu terus gitu atau Bro? Bisa pakai itu terus, bisa misalnya gini ya. Untuk bisnis, dia punya bisnis, dia mau mengembangkan bisnis. Ya, you panggil aja misalnya untuk bisnis, panggil Bill Gates, Warren Buffett, you panggil yang masih hidup, nggak apa-apa, panggil di situ. Orang yang sukses, Elon Musk, ya you pasang di situ. Ya, jadi bisa ganti-ganti, bro. Ya, Kalau untuk nyembuhin orang sakit berarti bisa panggil Ki Jember juga ya, Prof? Jangan panggil Ki Jember, panggil yang lebih hebat, bro. Siapa? Kalau di Islam tuh kan ada siapa, tokoh siapa yang nyembuhin, kalau ada siapa lah. Ibnu Sina. Ya, siapa aja. Tokoh komik juga boleh. Panggil Semar juga boleh. Panggil Krishna boleh. Panggil siapa aja. Panggil Mr. Spock. Nah, kalau itu kan ada film apa namanya? Film apa tuh namanya? Enterprise. Itu kan ada Mr. Spock. Panggil tuh. Saya sering panggil Mr. Spock tuh. Ya.
Berarti itu biasanya hanya sebagai simbolik ya, Prof. simbolik, Media. tapi itu kan di dunia dimensi lain kita tuh. Ya, ya, ya. Karena kan yang dibutuhkan itu media simbolik itu yang bisa apa istilahnya mengintegrasikan energi keinginan kita lewat sosok itu ya. Betul. Misalnya gini, Bro. Saya biasanya kalau Antara saya ya, panggil gitu. panggil panggil Mr. Spock, saya selalu panggil sama satu orang lagi yang di film itu namanya Data. Tahu nggak Data? Data itu kan robot yang jadi manusia kan. Nah, Ya, itu datanya dari dia tuh. Gimana tuh? Saya panggil Mr. Spock, Android ada ya. Mr. Spock sembuhin gitu. Nah, sudah Ya. kita nyembuhin itu, jangan lupa kita mandi juga di air pancuran itu yang silver itu. Hmm. Nanti videonya saya kirim ya, YouTube time gimana. Karena saya bikin studio sendiri, apa semua sendiri gitu ya. Ya. Dan itu you Itu bisa lakukan untuk penyembuhan, untuk ekonomi you, untuk apa aja. You punya studio sendiri. itu berhubungan dengan dalam kata lainnya itu universal cosmic energy ya, Prof. That's right. Cosmic itu kan di benak kita. Ya, Ya. cosmic itu yang kita ciptakan. It's a cosmic. Ya. Oke. Unbelievable, bro. Unbelievable. Saya orang-orang waktu COVID itu, bro, wah kita banyak sekali bantu orang-orang yang COVID itu nggak ketolong dengan cara ini. Ya. Ya. Terima kasih. Tadi saya juga. Terima kasih ke Ki Jember dong, dia kan yang men-trigger kita. Oh, iya. Terima kasih semuanya. Wawan baru join ya? Kasih kembali. Dari tadi, Prof. Enggak, orang baru, Wawan atau orang lama? Oh, kayaknya baru ya. Wawan baru masuk ya. Baru masuk di grup. Ki Jember nggak usah praktek sendiri, Ki Jember. Ki Jember kalau ada kasus, share aja sama kita praktek aja. Kita bertiga, berempat gitu ya. Berlima, Oh, iya, iya. pasien sama-sama gitu. Iya, Prof. Ya, Prof. Ya. Nanti Kayak remote Sama-sama. viewing kan? Di remote viewing, yung liatnya apa, saya liatnya apa. Sama juga ini, tapi kita GIF. Iya. Ngerti nggak? Ini apa nih? mm. Ya. Nah, Tadi Prof ketika suruh bayangan seperti itu ada yang namanya Ida itu saya kebayang perutnya tuh kena kanker gitu loh. ya, betul. Betul. Itu yang saya dapat tadi. Maka Ya. ini masalahnya di perut ya Prof gitu. Ya. Maka saya langsung bilang gitu. Betul. Kesian. Coba bantulah ya. Nah, itu Iya. orang disantet juga ya. Nah, kalau ada santet, bro ya, waktu kita lakukan itu dan kita pakai asisten, kita selalu harus bikin seperti telur gitu ya, telur emas, kita masuk di dalamnya, lalu telur emasnya kita kasih kaca aja, bro. Jadi yang nyantet itu nyambung kembali ke sana gitu loh. Kan biasa ada orang disantet sakit sampai koma gitu. Nah, kita lihat kan, biasanya yang nyantetnya itu bisa lihat kita tuh, bro. Makanya kita udah masuk dalam telur, kita kasih kaca, kembali lagi ke sana. Dia kolaps, orangnya sembuh. Kena serangan balik ya, senjata makan tuan. Jadi you bisa bertanding sama dukun-dukun yang panggil leak. Ya, lu pasti aja gitu. Leaknya balik ke mereka. Nah, kalau di Bali itu namanya ilmu balik sumpah Prof. Tapi kalau orang Bali memakainya bintang-bintang. Kekuatan bintang-bintang itu ditarik ke dirinya, dikumpulkan di dalam dirinya, terus dipancarkan ke orang itu. Dan itu bisa 10 kali lebih kuat dari energi yang dia kirim. Bahkan bisa 1000 kali lebih kuat. Benar. Ya. Benar, bro. Berarti Prof pakai metode pikiran berarti Prof ya? Kenapa? Imajinasi. Secara tidak langsung pakai imajinasi atau pikiran ya Bang. Ininya metodenya tuh. Gini, bro. Mental ya. Gini. Pikiran itu punya dua sifat, bro. Sifat yang pertama dari pikiran itu observasi. Jadi sering yang dikatakan oleh Daniel, kita harus jadi observer. Itu satu dari pikiran. Tapi satu lagi fungsi pikiran itu imajinasi, bro. Bukan hayalan. Imajinasi. Itu kekuatan pikiran juga. Ya. Kalau observer, dia sifatnya
pasif, statis, nggak reaktif. Kalau imajinasi itu dinamis, ya, sifatnya dinamis. Nah, ini kita pakai yang imajinasi. Nah, you kalau punya asisten ya you sebagai observer aja, you nonton aja mereka bikin apa. Berarti kalau orang yang sudah tidak percaya atau istilahnya punya sistem blok tuh bisa bisa berpengaruh tuh. Kan ada orang yang memang tidak percaya dengan hal itu gitu. Dia punya sistem blok dalam imajinasinya dia tuh. Pokoknya nggak percaya pokoknya gitu. Itu Iya, bisa kena itu atau gimana? nggak kena bro, nggak resonance. Makanya ya, untuk orang-orang yang mau ditolong, dia harus, tadi you bilang kayak, dia harus mau. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Bro. Dia sakit, mau ditolong, oke. Dah. Walaupun dia jauh gitu ya. Kalau di Bali, Topan sama saya, kita punya alat frekuensi ya, frekuensi generator. Kalau sakitnya apa, kita pakai frekuensi sekian, pakai alat gitu. Kalau ini nggak pakai alat gitu. Nanti next time kita pakai alat. Apa fun? Coba aja dulu. Nggak ada ruginya kan? Nanti yuk kaget sendiri. Gila kok bisa. Dan biasanya ya, seperti kakak ipar saya ya. Jadi anak-anak saya punya 5 anak ya. Anak saya nomor 4, nomor 5 yang paling kecil tuh mau belajar, yang 3 nggak mau. Mereka belajar dari kecil. Nah, dari umur 3-4 tahun lah. Jadi kakak saya kandung punya suami orang Bali. Ida Bagus namanya. Suka main leak dia tuh. Suatu saat perang leak gitu ya. Dia itu koma. Istrinya udah panik, masuk Boromeus. Semua keluarga dipanggil. Dia hari ini pasti mati. Udah pasti, kata dokter nggak bisa ditolong. Saya tuh cuma bertiga tuh. Istri saya, sama anak saya yang umur 8 tahun, saya sama istri saya. Disuruh panggil ke Bandung, saya nggak mau. Saya bilang, tunggu, kita terapi dulu. Kita terapi kira-kira 10 menit, lalu kita bilang 48 menit lagi dia bangun. Sampai menitnya loh. Suaminya Grace, Tovan, nanti tanya Grace. Iya, Dan iya. waktu dia bangun, dia pasti marah-marah sama dokternya. Benar dia bangun marah-marah sama dokternya. Dia udah 3 kali tuh mau mati, kita tolong kayak gitu. Coba aja. Saya tadi ngelihat ada satu persamaan juga sih as below so above itu yang menengahi mental, imajinasi, visualisasi, menghasilkan sugesti, tahayul segala macam, tapi kan berwujud gitu. Nah, saya lihat dari Subung sebagai terus mentalnya ada simulasinya membentuk satu apa istilahnya imajinasi menjadi realita untuk kita gitu. Jadi ya, saya lihat ada satu persamaan lah gitu. Dan itu mungkin juga bisa jadi satu petunjuk untuk bagaimana kita istilahnya merubah skenario yang sudah dituliskan oleh semesta gitu untuk melakukan satu perubahan yang besar Oh gini, hati-hati, di apa hati-hati di bro. Dia bilang oke. skenario yang sudah ditentukan oleh alam semesta. Hati-hati bro. Apa bedanya Mhm. destiny apa terjemahannya ya Daniel yang tepat? Takdir, takdir. Nah, Takdir. takdir sama free will. Mhm. Apa bedanya? Eh, Free will itu dia masih di dalam Asing gitu. cakupannya destiny takdir. Jadi si free will ini nggak bisa keluar dari cakupannya takdir. Hmm. Oke, jadi kalau secara waktu, destiny itu masa lalu atau masa depan? Masa lalu Ya, jadi destiny itu masa lalu, nggak bisa kita rubah. sudah terjadi.
Jadi orang sakit belum tentu dia destiny-nya dia akan mati tidak ada. Itu free will kita sama free will dia. Ya. Nah, itu prinsip alam semesta, bro. Alam semesta yang berdasarkan evolusi ruang dan waktu. Destiny udah yang terjadi di masa lalu, nggak bisa dirubah apapun juga. Ya. Ya. Free will itu yang masa depan, bro. Jadi ini free will kita mau bantu orang atau enggak. Jadi orangnya walaupun kata dokter udah hampir mati, dia bilang, kita coba terus dengan free will kita. Jangan pernah nyerah. Sampai napasnya memang hilang. Ya. Jadi kalau Ya, bisa, maksud saya kalau bisa berubah. nanti di BS Group mungkin akan ada ini umur sekian sakit. Nggak usah dikasih tahu sakitnya. Ya. Pokoknya nggak usah kasih tahu sakitnya. Ini 49 tahun. Yang perlu nama, tanggal lahir, lokasi ada di mana. Surabaya, umur 49 tahun, namanya Rumi gitu. Udah, nanti kita cek sakitnya ABC. Nanti yang ngasih exercise kan, oh bener kalau tahu. Sakitnya kanker, kita bilang sakit kepala itu salah kan. Jadi kita bisa, oh teknik kita salah. Menarik kan kalau di BS ada ngirim itu data-data gitu. Ada berapa banyak orang kita bisa bantu orang? 20 orang kan. Ya, Prof. Ya, maksud saya tadi merubah skenario itu bukan yang sudah terjadi, tapi bagaimana cerita ke depannya kita yang rancang sendiri gitu, Pak. Itu free will. Ya. Benar itu. Benar. Udah Ki Jember, ada yang mau nambahin lagi Ki Jember? Gimana Firman? Cara moderator. Ya, kalau cerita-cerita tentang hal-hal pengalaman itu sih banyak sekali masih belum saya ungkapkan, Prof. Itu hanya apa namanya? Sebagian kecil lah dari eksperimen saya. Oke, tapi dari Banyak sekali. cita-cita yang belum ungkapkan, kerangkanya itu bukan yang tadi. Iya, itu udah kerangkanya. Kerangkanya sih itu dia. Jadi dari situ berkembang bagaimana saya mengatasi rasa takut ketika ingin menghadapi orang-orang yang dibilang bisa ngeliat itu. Di situ saya komunikasi antara pikiran, hati itu berkecamuk dia. Ada omongan orang lagi terngiang, kalau kamu dekat dengan orang itu nanti kamu bisa sakit, kamu bisa mati dan lain sebagainya. Mati loh. Nanti kamu bisa kena itu, kena santet dan lain sebagainya. Ini menarik ya, di grup kita ini. Tenggorokannya ya, Prof. Di grup kita menarik ya. Pertama kita ada perjalanan spiritual Daniel yang banyak sekali kita bisa belajar. Kedua mengenai perjalanan Jember spiritual. Mungkin yang lain bisa cerita juga nanti. Tapi kan menarik kan dari mereka. Kalau kemarin kan Evan, apakah Tuhan perlu disembah? Ya kita selang-seling sama itulah. Ya. Bukan lagi siapa lagi. Ya kalau saya lihat itu cakra tenggorokannya Beli Jember itu udah aktif ya, Prof. Jadi dia bisa ngomong dan terjadi. Sama seperti dia ngomong itu nggak pakai daleman tuh si ibu itu. Dan benar gitu. Ki Jember waktu bisa diminta ngomong, dia bilang saya nggak bisa ngomong, ternyata ngomongannya bagus banget. Oh iya, keren. Bener, Ki Jember bagus loh. Ya Daniel terlalu bagus ya ngomongannya Daniel. Saya ngomong apa adanya aja, Prof. Nggak gini. Nggak saya pikirkan gitu. Pokoknya keluarlah kamu yang kamu ketahui gitu aja. Itu cakra tenggorokannya itu udah aktif. Jangan-jangan difficulties itu juga yang menyebabkan dulu-dulunya tercipta tradisi, budaya, dan segala macam metode, dan kedepannya mungkin akan muncul tradisi dan budaya baru beserta metode-metode baru jika ada difficulties lagi gitu ya, Prof. Iya, saya kira gitu, bro. Jadi titel-titel seperti resi apa gitu itu nggak progres gitu, bro. Diskusi ini kan bisa menciptakan metode-metode baru gitu. Ya, kalau Daniel jadi guru nanti kan bisa menciptakan metode baru di Jember. Tapi yang jelas ya dari cerita yang di-share ke Jember, saya pribadi merasa jauh lebih cinta ke Yu sekarang. Saya benar-benar cinta dan sayang sama Yu. Benar. Makasih, Prof. Makasih.
Ya, Iya, kita rasain itu nggak? Terasa, Fir? terasa banget, Bro. Sedih kan dengar cerita itu. Bayangin kalau itu dialamin kita, ibu kita bunuh diri umur 4,5 tahun kita nggak tahu. Sedih nggak? Iya. Sedih, malu, tertekan. Lalu katanya 60 juta tahun dalam kegelapan. Aduh, nggak tahu. Gua ada empati di situ. Sedih saya dengar cerita itu tadi. Dan yang lebih menyakitkan, Prof, dibilang ibu saya bisa ngeliat. Karena bisa ngeliat, terus dia bunuh diri. Itu, woi, ya itu Ya, makin kasihan penasaran tuh. saya, apa sih lihat ini gitu. Kenapa ibu Makanya saya dia dituduh bisa ngeliat? Ya sangat makanya penasaran dengan Lea. Daniel sayang sama Yu karena mungkin Daniel udah tahu cerita ibu. Sebelum beli Jimber cerita ya, ini kisah pribadinya itu, saya udah merasakan sesuatu gitu yang membuat saya jadi cocok aja sama dia gitu. Ya gue lihat lu waktu kita di Resi itu gue lihat lu sayang sama dia, saling menyayangi lah dua orang itu. Iya. Leak ini hampir sama dengan santet ya, Bli. Puyang, Apa? mungkin Puyang. Kalau di Kalimantan Puyang namanya. Nah, itu di Puyang, ya. kewesesan dia. Cuma bukan liak sih namanya. Itu ilmu penghiwo namanya. Kalau liak itu ilmu kepalanya aja kesunyatan, kan. ya, ilmu ya. Kalau di Kalimantan itu sampai ke apa khususnya gitu yang melayang tuh. Ya. Itu ilmu Lia itu kan dari kata linggih aksara. Ya, linggih aksara dia. Dia menciptakan ya kayak tadi yang diterangkan Profesor tadi. Jadi menciptakan sesuatu sesuai koherensi yang ada di mental tadi dengan mungkin dengan anchor-anchor tertentu. Cuman medianya dia meletakkan aksara menjadi susunan aksara tertentu kayak mantra gitu lah. Iya. Resonansi dari susunan aksara tadi itu yang kemudian memperkuat lagi mewujudnya yang ada di dalam imajinasinya itu. Dan itu lumayan terstruktur loh organisasinya Reak itu. Iya. Cuman nggak selalu yang begitu, nggak selalu Betul. yang untuk hal-hal yang seperti santet apa itu kan pangiwanya. Oh iya, beda. Pangiwanya tuh. Di Kelungkung banyak ya? Iya, di Kelungkung, Karangasem banyak juga. Nah ya tuh, yang Kelungkung saya salah satunya. Lihatnya di Kelungkung. Iya. Nah, itu yang menarik saya tanyakan tuh sama Prof tuh, kalau sistem ada blok sistem tuh di kepala tuh kan ada tuh kayak di Bali tuh beli Jimar yang juru Jepang tuh. Dia sudah mau menguasai metode mental blocknya dia tuh udah kuat sekali gitu. Seapapun hebatnya sugesti yang masuk tuh gak akan nyampe ke dia gitu. Makanya kan nggak bisa dia gini kena gitu. Ternyata itu berarti yang paling hebat berarti blok sistem yang ada di otak kita tuh. Iya. Tapi memang sih sulit untuk gini. Karena kan gini jika ada kalau pikiran bisa memanifestasikan atau mewujudkan sesuatu dengan niat apapun kan berarti sesuai niatnya dia bisa mewujudkan hal-hal yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain sesuai niatnya. Dia juga bisa menciptakan proteksi gitu, menciptakan pelindung, bisa menciptakan serangan, bisa menciptakan sistem pertahanan, bisa juga mungkin netral gitu. Ya kayak gitu dah. Makanya kan ada orang yang memang nggak percaya dengan Deak tuh itu. Di Bali ada tuh Bang Daniel. Memang dia kayak itu dah kayak siapa namanya tuh sulap merah tuh dia. Di Mensos dia menantang semua para ilmu yang bisa ilmu hebat magic tuh lah gitu. Dia tantang tuh di Mensos tuh sampai viral loh. Tapi memang dia basicnya tuh dia mengetahui gininya
psikolog, dia mengetahui cara kerja otak, itulah istilah tidak Ya, langsungnya itu, gitu. itu kebalikannya belief system itu. Kalau belief Ah, system kan dia meyakini sesuatu. Nah, ini ah, kebalikannya, kontranya, dia justru tidak meyakini gitu. ah, 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 ah. Nah, Memang nggak kena dia, nggak nah, kena tuh. cara Tapi kalau kayak kita tuh doktrin terus dengan rasa takut, makanya di Bali itu kan ilmu liak tuh kan dibarengin dengan metode praktek juga yang ancam-ancaman atau secara rajah yang taruh di pekarangan rumah gitu. Itu menguatkan belief sistemnya dia gitu. Makanya iya, cepat dia mengena gitu. iya. Ada sila rajahan atau apa ditaruh gitu. Hmm. Untuk memperkuat lagi gininya gitu. Ya, celah di pikiran, celah paling lebar untuk masuknya sugesti kan belief system. Pintu terlebarnya kan belief system. Lah kalau kita menyangkal kan malah kebalikannya, dia pintu itu nyempit gitu. Bukan berarti sama sekali nggak bisa, tetap bisa dia. Tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil. Ya dampaknya kecil. Hmm. Ya kalau nggak gitu ya Belanda dari dulu udah pada disantet aja ngejajah nggak Iya, akan lama-lama. ya gitu dah maksudnya Pak. Orang-orang Eropa ya memang sudah punya Logik. itu tuh sulit ya. Soalnya Ya, ini gimana? menarik yang saya pernah baca itu apa namanya itu yang kejadian yang terkurung di box es tuh karena karena dia terkurung tuh seolah-olah dia merasakan bahwa di dalam box es tuh beku gitu. Siapa tuh ada tuh Ya, pernah ceritanya. Ya. padahal nggak dinyalain kan podcastnya. Padahal pas saat dia terkunci itu box esnya tuh nggak hidup gitu. Karena sistem imajinernya dia tuh bahwa dia sudah terkurung, sudah beku, sudah merasakan beku, akhirnya dia meninggal gitu dengan keadaan yang memang di otopsi itu memang karena kedinginan kan gitu. Tapi setelah di apa namanya diteliti itu bahwa sistem pendinginnya itu tidak berfungsi normal gitu. Berarti secara tidak langsung sistem otaknya yang membuat dia mati kedinginan gitu. Ya. Itu real terjadi itu di dunia medis. Body hacking itu kan juga pakai prinsip yang sama kayak gitu. Firman nggak ada ya? Fir, ini Ada. ada yang baru hadir nih, DF, Sansan, siapa lagi, V. Mungkin Firman bisa kasih apa, kan mereka kan nggak ngikutin, kasih apa ringkasannya aja tadi diskusi kita apa. Bisa, Fir? Bisa, Prof. Supaya mereka tahu apa yang dibicarakan tadi. Dimulai dari Ki Jember kan. Inti-intinya aja. Jadi pembahasan tadi ini Ki Jimbar membahas perjalanan spiritualnya diawali pada saat umur 4,5 tahun. Awal mulanya di situ cinta terhadap ibunya yang dia tidak sempat lihat. Akhirnya dia ada semacam pemberontakan di dirinya untuk menyelamatkan istilahnya ibunya yang katanya 60 juta akan berada di kegelapan. Kenapa ibunya berada di kegelapan, Itu bro? aja sih. Kenapa berada di kegelapan ibunya? Dia di kegelapan itu apa istilahnya itu semacam petua orang tua, petua orang dulu. Katanya kalau orang mati bunuh diri itu akan berada kegelap di kegelapan sekitar 60 juta. Itu yang membuat Ki Jimbar ini muncul rasa iba terhadap orang tuanya.
Dan akhirnya dia mempertanyakan tradisi-tradisi di Bali, orang-orang di Bali menjalankan ritual tapi nggak ngerti maksudnya apa. Jadi dia sebenarnya pemberontak diam-diam gitu ya. Dan akhirnya dia menemukan caranya sendiri gitu. Luciferian. Caranya nih ya. Gitu ya Tovan. Ada yang ditambahin nggak dari Firman? Iya, iya memang berawal dari tadi ya cerita ketika diceritakan ibunya meninggal karena bunuh diri, terus diberitahu bahwa di tradisi Bali itu orang yang bunuh diri itu masuk ke alam gelap 60 juta tahun. Dan di situ juga ada satu lagi yang belakangan ya, Bijim bercerita katanya ibunya itu ada menganut leak juga, dan dia ada pemberontakan di situ sehingga ingin tahu tentang leak itu sendiri. Dengan umur yang relatif muda lah, 6 tahun gitu, dia datangin dukun-dukun atau yang dianggap orang-orang yang punya ilmu leak gitu, yang notabene orang lain nggak berani gitu. Dari situ banyak banyak hal yang istilahnya ada nggak termotivasi juga untuk menebus atau bagaimana menyelamatkan ibunya gitu, untuk keluar dari apa 60 tahun 60 juta tahun itu, sehingga dia dengan secara otodidak melihat, mempelajari, disertai dengan apa dongeng-dongeng dari kakek-kakeknya, mengikuti apa melihat pamannya yang yoga, mempelajari itulah sampai apa mengikuti. Dan dia juga dipengaruhi oleh cerita pewayangan juga ketika Hanuman membesar menelan matahari, sehingga dia mengimajinasikan ketika melakukan yoga itu dia membesar dan menelan matahari, sehingga secara tidak langsung gitu dia mengistilahnya menginstal atau menarik energi-energi panas itu ke dalam tubuhnya. Dan kakeknya juga apa memberitahu gitu, oh kalau matahari disimpan di mata kanan gitu, dia jadi salurin ke sana gitu. Kemudian dia bisa nyembuhin orang dengan hanya mengusapnya, bahkan dengan menepuk atau memukul pelan pun juga orang bisa bengkak gitu. Dan karena ada kepenasaran juga dengan pengobatan-pengobatan yang dilakukan kakek-kakeknya, sehingga dia juga istilahnya meniru gitu dengan eksperimen meracik obat-obatan herbal dengan mengkudu dengan daun apa tadi gitu, untuk dicobakan ke temannya, ternyata meriang dan mencret-mencret teman-temannya. Tapi dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa perjalanan Beli Jibber itu bukan secara natural gitu pembelajarannya itu, tapi terdorong dari rasa iba, rasa sayang terhadap ibunya, sehingga dia melakukan pemikiran-pemikiran yang berbeda, sama sekali berbeda di usia, mulai di usia 4,5 tahun. Nah, itu sangat luar biasa. Artinya di situ ada titik balik di Jimber sendiri yang ya seperti kata Prof tadi, ketika bagaimana kita merasakan kehidupan di dunia itu mulai 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 ada triggernya itu di usia-usia muda gitu, antara 4 tahun sampai 6 tahun itu selalu ada kejadian yang membuat percikan ilahi itu atau pelaras itu memberitahu atau ya muncul gitu, sehingga akan menentukan perjalanan hidup seseorang ke depannya. Ya pada intinya Kalau dibikin kurang kalau lebih. dibikin film seru nggak tuh? Oh seru banget Prof. Banyak ininya ya, mistisismnya ya. Iya Gelap banyak gitu di sawah. eksperimennya itu Iya, yang gila yang kalau yang dibikin film sangat keren. menarik. Oh. Ya apalagi kan dengan kekuatan yang tanpa dia sadari gitu, dengan menarik atau menyerap energi dari matahari itu sendiri, ketika memegang bola lampu gitu di tangan kanannya itu, di tangan kanan ya mungkin, atau di sebelah tangannya lah gitu, dia lemparin tuh gak pecah gitu, sedangkan yang apa yang satu lagi gitu hanya dilemparkan biasa pecah. Nah itu juga mengindikasikan ada energi yang dia apa yang dia punya itu ternyata bisa disalurkan terhadap benda seperti bohlam. Dan bagusnya gitu karena Bridging punya punya rasa untuk bisa menolong orang, untuk bisa apa menyembuhkan orang, sehingga energi itu dia pakai untuk
dipakai untuk mengobati orang gitu, dengan hanya mengusapkan saja sudah bisa menyembuhkan. Itu luar biasa sih. Ya mungkin dari situ ya yang saya tangkap itu sih. Pada intinya Bridgimber di saat sekarang gitu ya, mempunyai kekuatan atau kebisaan lah dalam bidang spiritual, terutama penyembuhan. Ayurveda itu dasarnya itu dari kecintaan terhadap ibunya sendiri, itu yang menjadi anchornya. Ya mungkin seperti itu, barangkali ada yang mau menambahkan. Bro Daniel silahkan. Maaf, saya lagi makan, Prof dan teman-teman, lapar. Lanjut dulu. Nggak apa-apa, nyantai. Udah lengkap dari itu. Ya, menarik sekali tadi pembahasan kita di Zoom pada hari ini. Saya intinya ini, Prof, closing statementnya ini cinta yang dipersembahkan tadi sama Ki Jimber. Benar. Kita tepuk tangan dulu dong buat Ki Jember sama Firman. Terima kasih Ya, semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Bye. Terima kasih Bye. semuanya. Bye. Ya, baik. Bye, Terima kasih. teman-teman. Terima kasih.